Haleluya. 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 Oleh karena salibmu, oleh karena darahmu, oleh karena pengorbananmu, maka saudara dan saya, oleh karena Yesus, kita ada pada pagi hari ini. Katakan amin. Bilang sama sebelah kanan kirimu, engkau ada karena Yesus. Harus belajar memperkatakan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di antara anak-anak kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan. Engkau berani berkata bahwa aku ada, engkau ada, semua karena Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan. Pagi hari ini sebentar kita akan menjalankan 2 sakramen hari ini, di mana sebentar kita akan menjalankan sakramen perjamuan, bahkan sebentar juga kita akan mengadakan sakramen penyerahan anak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau pagi hari ini engkau bisa menikmati Tuhan lewat ibadah, amat terlebih bisa duduk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan Tuhan yang ada. Bukan karena engkau ada dengan kekuatanmu, maka engkau berkata bahwa aku ada karena aku bisa menjaga diriku. Tapi percayalah engkau ada semua karena Tuhan. Kita ada semua karena Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Saya akan membawa kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan lihat dari ayat yang ke-24, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari saya minta semua kita berdiri. Berikan penghormatan, penghargaanmu yang setinggi-tingginya kepada kebenaran firman Allah. Jangan sampai fokus kebenaran firman Allah yang kita terima pada pagi hari ini dicuri dari kita oleh iblis. Injil Lukas pasalnya yang pertama, pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Perhatikan kalimat ini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, ayat firman Allah yang barusan kita baca adalah berbicara sebuah peristiwa di mana ketika Yesus mati. Ketika Yesus disalibkan, dan setelah dia disalibkan, dia mengalami yang namanya proses penguburan. Bahkan Alkitab berkata dia dibawa ke dalam sebuah kubur dan ditutup dengan batu. Kubur pada zaman itu tidak sama seperti kayak kubur yang ada sekarang. Ya, tapi di sebuah tempat, di sebuah goa-goa batu. Dan kita mencatat bahwa setelah mayat Yesus diletakkan di dalamnya, maka kubur itu ditutup dengan batu.
Supaya apa? Supaya mayatnya tidak diambil orang. Supaya mayatnya tidak dicuri orang. Bahkan juga bukan hanya batu yang ada menutup pintu kubur itu, tetapi ada penjaga di sana yang menjaga kubur itu, supaya jangan sampai ada yang mengambil mayat Yesus. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini, supaya kita tidak menjadi jemaat Tuhan, menjadi orang Kristen yang cuma tahu mendengar, tapi tidak mengerti. Kenapa? Karena kita menutup pintu hati kita menutup cara berpikir kita untuk kebenaran firman Allah. Sekali lagi saya katakan, berulang kali saya katakan, jangan menjadi orang Kristen yang hanya bersifat tradisi, budaya saja. Saya mau ibadah supaya orang tahu saya ini orang yang rajin beribadah. Tapi dalam sebuah ibadah tidak mengerti tentang pesan firman Allah. Ada banyak orang rajin beribadah tapi tidak mengerti tentang firman Allah. Mereka cuma tahu yang penting store muka, absen saja, yang penting orang lihat, oh saya sudah datang ibadah. Pak Pendeta lihat, Ibu Pendeta lihat bahwa saya sudah ibadah. Mari pada pagi hari ini saya mengajak semua, mari. Seperti kata Paulus bilang, mari kita buka cara berpikir kita ini. Ya. Supaya setiap perkataan firman yang disampaikan benar-benar kita mengerti. Sehingga kita tidak perlu lagi makanan yang berupa susu, kata Paulus. Ya. Bukan susu terus. Berkat terus. Kalau orang yang maunya makan susu, maunya yang enak-enak saja. Ya kan? Tidak bisa yang keras. Yang mau khotbahnya hanya berkat saja. Tidak mau khotbah yang menegur. Khotbah yang memperbaiki. Khotbah yang menyatakan kesalahan. Khotbah yang mendidik. Oh jangan di sini. Kalau bisa Pak Pendeta khotbahnya yang enak-enak saja, yang menyenangkan saja. Bisa tertawa. Ya. Bisa ngelucu-ngelucu saja. Kalau khotbah yang tadi, aduh, jangan deh. Soalnya kami sudah pusing, kami sudah capek sepanjang minggu beraktivitas. Makanya tidak heran banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen yang ketika berhadapan dengan pencobaan bukan malah maju, bukan malah kuat, bukan mencari Tuhan, malah dia lari dari Tuhan. Saya mau katakan pada pagi hari ini buat saudara dan saya, buat kita semua pada pagi hari ini. Oh mari, setiap kita beribadah, kita benar-benar memberikan hati kita ini untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan engkau beribadah tapi pikiranmu, aduh tadi malam saya berantem sama suami saya, begini. Aduh saya berantem sama anak saya berantem sama istri saya berantem dengan tetangga-tetangga saya. Atau engkau beribadah tapi hari tahu bagaimana kapan THR saya turun. Tapi mari kita belajar ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita benar-benar mau memberikan hati kita kepada Tuhan. Katakan amin. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang berbeda. Berbeda bukan dari cara penampilanmu, dari gaya berpakaianmu, bukan dari gaya potongan rambutmu, tetapi karaktermu, pribadimu berbeda karena firman. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak menjadi pribadi yang mudah tersinggung, engkau tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah, tidak menjadi pribadi yang mudah putus asa. Ya, tapi engkau menjadi pribadi yang kuat karena Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Dia katakan begini. Ayatnya yang ke-5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, perhatikan kalimat ini. Ya, kalau perlu Anda garis bawahi atau Anda tandai kalimat ini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Sampai dengan hari ini, masih banyak orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi lebih suka mencari orang mati daripada orang hidup.
Lebih suka datang kepada orang yang sudah mati daripada datang kepada orang yang masih hidup. Alkitab dengan jelas berkata bahwa mengapa engkau mencari dia yang hidup? Yesus mati di kayu salib. Bukan tanpa alasan. Bahkan Alkitab berkata setelah dia mati di kayu salib, dia dikuburkan. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sudah pernah menyampaikan kepada murid-muridnya. Perhatikan ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-7. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Di mana Yesus katakan ini? Ketika dia ada di Galilea. Sudah disampaikan. Makanya saya katakan banyak orang Kristen cuma sampai dengar. Cuma mendengar saja firman Tuhan, tapi tidak benar-benar menghidupi firman Tuhan itu. Sehingga ketika ada masalah mulai goyah, mulai putus asa, mulai bimbang, mulai menyerah. Seperti orang kehilangan pengharapan. Padahal Yesus sudah berkata bahwa akulah jawaban itu. Akulah sumber air hidup itu. Akulah roti hidup itu. Akulah jalan kebenaran itu. Yesus sudah jauh lebih dulu mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan, bahkan dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ini firman Tuhan yang berkatakan itu Yesus sendiri. Tapi perhatikan ayatnya yang kelima. Apa yang terjadi? Pada hari ketiga pasca Yesus mati, murid-murid datang ke kuburan. Ya, datang ke kuburan, perhatikan. Murid-murid datang ke kuburan. Seharusnya ketika mereka ingat bahwa ya Yesus pernah katakan bahwa mereka tidak usah takut lagi. Haleluya. Haleluya. Kalimat ini berkata bahwa mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka berpikir bahwa Yesus pergi sudah nggak kembali-kembali lagi. Padahal dia bilang hari yang ketiga dia akan bangkit. Masih belum percaya. Jauh dia sudah bilang bahwa hari yang ketiga anak manusia itu akan bangkit. Dan dia bilang kepada murid-muridnya. Tapi malah terbalik. Sikap dari murid-murid Yesus pada saat itu. Yang pertama mereka takut. Dan yang kedua mereka pergi ke kuburan. Mencari mayat Yesus. Banyak orang Kristen lebih suka datang mencari mayat. Mencari yang sudah mati. Mencari yang mati daripada yang hidup. Saya katakan kemarin di sini ada pasca ya dari perkumpulan Matuari ya, seperti yang sudah jemaat Tuhan ketahui. Mereka bikin pasca di sini dan saya katakan bahwa kebanyakan orang Kristen lebih suka datang ke kuburan mencari yang mati daripada datang kepada Yesus yang hidup itu. Lebih suka bertanya kepada orang mati daripada bertanya kepada Yesus. Pagi hari ini saya mau katakan, kalau di antara jemaat Tuhan masih ada perilaku-perilaku yang demikian, dari mimbar ini saya mau katakan demi nama Yesus bertobat. Haleluya. Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Cuma untung nama murid Yesus. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke kuburan. Padahal Yesus sudah bilang, tunggu saja, hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya? Hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi dasar memang cuma datang, cuma ikut saja, ngikut-ngikut saja. Makanya saya mau katakan, jangan hanya cukup menjadi pengikut saja. Haleluya. Haleluya.
Tapi ketika mereka tidak mengerti firman Tuhan, maka Alkitab berkata mereka pergi ke kuburan. Tidak sedikit juga orang Kristen. Ia akan tegas dengan akan katakan seperti ini. Tidak sedikit orang Kristen. Kalau mau sukses datangnya kemana? Hah? Datang kemana? Datang ke dukun. Minta arahan siapa? Minta arahan orang mati. Roh-roh orang mati. Supaya saya berhasil, kata dukun. Siapkan ayam kaki 3. Nah, bingung kan? Siapkan ayam yang dari mukanya sampai ujung kukunya itu semua hitam. Hitam identik dengan apa? Apa? Kegelapan. Penguasa kegelapan siapa? Hah? Tapi lucunya orang sih, siap mbah, berapa ekor mbah? Kamu harus persembahkan ini, kamu harus persembahkan ini. Hello! Saya mau katakan pada pagi hari ini, engkau ditebus mahal dengan darah Yesus. Bukan dengan korban ayam, ekor panjang, ekor pendek, kaki hitam, mata hitam. Bukan. Tapi dengan darah Yesus. Hargai pengorbanan Yesus. Hargai darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Haleluya. Mungkin kalau Yesus bisa tadi dia sedih melihat kehidupan. Orang percaya yang katanya percaya. Tapi masih suka bertanya kepada orang mati. Dia sudah korbankan dirinya. Sampai hancur. Dicambuk. Dipasang dengan mahkota duri. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata bahwa tidak berhenti sampai di situ. Lambungnya harus ditusuk. Lambung berbicara hati, posisi hati. Menyedihkan sekali kalau ada anak Tuhan hari-hari ini masih suka mencari pertolongan dari dunia ini, pertolongan dari orang mati, masih suka datang kepada orang mati daripada datang kepada Yesus. Ini yang terjadi. Murid-murid ini mereka datang ke kuburan. Kenapa? Karena benar-benar mereka tidak mengerti dan tidak paham dengan perkataan Yesus. Sehingga mereka lari ke kuburan. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Sebentar engkau akan menerima perjamuan Tuhan. Alkitab berbicara bahwa setiap engkau makan dan engkau minum, bahwa engkau sedang memperingati tentang kematian Yesus. Apakah ini ritual? Apakah ini kebiasaan? Ini perintah firman Tuhan. Supaya kita ingat, oh ya, hidup saya ini sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Hidup saya ini sudah ditebus dengan kematiannya di atas kayu salib. Tidak ada alasan bagi saya untuk mencari pertolongan lain selain kepada Dia yang hidup di antara orang mati. Haleluya. Yang sudah mampu mengalahkan kuasa maut. Bahkan sehebat-hebatnya kuasa maut itu tidak mampu menahan Yesus pada hari itu. Tidak mampu. Kenapa? Karena kuasa yang ada padanya lebih besar. Haleluya. Haleluya. Dan kuasa itu dikatakan apa? Ku berikan kepadamu. Kepada saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin.
Alkitab dengan jelas berkata bahwa roh yang kuberikan, roh yang ada padamu lebih besar. Anda tidak perlu tergantung dengan manusia. Oh, saya mau sembuh kalau panggil pendeta ini yang khotbah yang doain saya pasti sembuh. Kalau pendeta yang biasa-biasa aja nggak akan sembuh. Kalau saya berdoa kurang tokcer kayaknya Pak pendeta, kurang mempan. Harus pendeta besar yang berdoa. Saya mau katakan, firman Tuhan katakan roh yang ada padamu lebih besar. Kuasa yang ada pada pendeta dan ada padamu sama. Haleluya. Kenapa? Jangan kita tergantung kepada manusia. Sekalipun dia pendeta besar, sekali berapapun dia nama besar, tapi dia tidak manusia. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini. Belajar bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan bergantung kepada manusia, apalagi dia mau gelar apapun dia, mau STHK, mau MTHK, mau SS yang lain ke, mau yang TH-TH yang lain ke, dia tetap manusia. Apalagi kalau Anda yang hadir pada hari ini, ya, sudah mulai mengidolakan pendeta. Bertobat. Dari mimbar ini saya mau katakan ya, jika Anda mulai mengidolakan pendeta, mulai mengidolakan gembala hari ini, saya mau katakan dari mimbar ini, bertobat. Berulang kali saya harus katakan kepada jemaat Tuhan, kalau Anda datang ibadah di tempat ini karena saya, ya, karena saya mau katakan pintu terbuka bagi Anda, silakan pulang. Silakan pulang. Berarti Anda datang beribadah bukan karena Yesus, tapi karena gembala. Pusat ibadahmu bukan kepada Yesus, tapi supaya gembala lihat saya hadir. Haleluya. Jangan karena manusia hanya membuat engkau kelihatan sepertinya hebat. Tapi harus karena Yesus. Semua karena Yesus. Apa yang kata malaikat Tuhan yang kepada murid-muridnya? Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dengan kata lain, ngapain kalian ke sini? Bukankah sudah pernah dia katakan kepadamu, kepada kalian, bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit? Kenapa engkau harus datang ke sini? Karena kebiasaan. Hari yang ketiga, biasanya dulu, ya, biasanya kita seringkali terjebak dengan pemahaman bahwa iya, kalau hari yang ketiga, kalau orang mati, kalau baru 1 hari, baru 2 hari, dia belum tahu bahwa dia sudah mati. Betul nggak? Nanti hari yang ketiga baru, saya sudah mati ya, sudah mati. Yang lebih miris lagi apa? Kalau terjadi sesuatu di rumah, ya, dia udah datang. Apalagi kalau lagi masak, ini masakan kesukaannya, pasti sebentar dia datang. Saya tidak akan sebutkan nama, tapi ada seorang yang katanya pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan. Waktu saya datang, dia lagi masak. Ngobrol sama saya, tiba-tiba dia begini. So datang dia. Siapa yang datang? Cuma saya sama ibu gembala yang datang. So datang. Ada dia buka pintu. Siapa dia buka pintu? Sebelah nggak ada orang. So datang. Maksudnya orangnya sudah datang. Rohnya udah datang.
Orang mati itu nggak pernah rohnya gentayangan. Haleluya. Ya. Tidak ada istilah roh gentayangan. Jangan mau dibodohi bahwa ada roh gentayangan. Kalau kita berkata pada saat dia mati, hari itu, detik itu juga rohnya diambil. Ya. Dipisahkan dari tubuhnya, ditaruh di sebuah tempat, dan tidak gentayangan. Ya. Nggak ada istilah roh gentayangan. Yang gentayangan itu siapa tuh? Roh setan yang menyerupai siapa? Menyerupai orang yang meninggal, orang yang mati itu. Jangan salah loh, setan bisa berubah bentuk apa aja sesuai dengan yang dia mau. Dia bisa dalam wujud apa saja. Yang lebih parah lagi kalau mau menjelang Natal. Mulai ingat, dia suka makan ini, dia suka minum ini. Ya. Bawalah ke kuburan. Bersih kuburan. Setahun gak dibersihin, pas Natal bersihin. Kuburannya dibersihin. Terus apa? Taruh di situ kue, ayam goreng, kopi, kan apa lagi? Yang pokoknya yang kesukaan rokok, yang dia suka semua taruh di situ. Terus pulang ngomong, ya makan ya, ini sudah dianterin, ya makan. Kami mau pulang dulu ya. Ngomong sama kuburan. Besok datang lagi, habis. Ngomong, aduh kamu udah makan ya, aduh. Nggak tahu tulangnya kemana-mana no. Nggak tahu kucing yang makan. Biasa di daerah saya, biasa kalau mau Natal, anak-anak mudanya itu yang paling ramai itu bukan di gereja. Dulu, sekarang sudah bertobat. Pokoknya kalau mau Natal atau tahun baru, pasti ada jadi. Oh, kuburan rame. Rame sekali. Rame bukan ziarah, tapi nunggu orang mau naruh apa nih, makanan apa nih. Tunggu. Kalau yang di sana di sana kalau kebiasaan suka minum cap tikus, ya, sejenis tuak, taruh di situ. Wah, anak yang suka minum begini, pokoknya malam ini kita pesta. Pesta malam ini. Bertobat. Kalau di antara jemaat Tuhan ada yang seperti itu bertobat. Amin. Amin. Jangan mencari dia yang hidup di antara orang mati. Yang mati sudah selesai. Sudah selesai. Katakan amin. Yang mati urusannya dengan orang yang hidup sudah selesai. Tidak ada komunikasi lagi. Alkitab dengan jelas berkata bahwa ketika Lazarus dan orang kaya itu mati, ya, dua-duanya langsung dipisahkan. Yang satu di pangkuan Abraham, yang satu di mana? Hah? Yang satu apa? Menderita. Iya kan? Terus apa yang kata orang kaya bilang gini? Oh Abraham, tolong bilang sama Lazarus, tolong turun ke dalam ke bumi. Soalnya masih ada saudara-saudara saya di sana. Apa Abraham bilang begini? Nggak ada urusan. Yang sudah mati urusannya sendiri. Yang masih hidup ada hamba-hamba Tuhan di sana. Ada hamba-hambaku yang sedang memberitakan firman Allah di sana. Dengarkan mereka. Haleluya. Tapi lucunya kita paling suka nanya sama orang mati. Kalau firman Tuhan datang menegur kita, biasa. Tapi coba kalau orang mati yang menegur kita, ketakutan. Tapi jemaat Peniel nggak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Lebih suka bertanya kepada Tuhan daripada bertanya kepada orang mati. Amin. 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 Mudah-mudahan aminnya dari hati ya. Jadi kalau masih ada keluarga, masih ada suami, masih ada istri yang suka nanya-nanya sama orang mati, bilang, firman Tuhan bilang bertobat. Pak, firman Tuhan bilang bertobat. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang apa? Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dengan kata lain bahwa antara orang mati dengan orang hidup itu enggak ada
hubungan, nggak ada koneksi, nggak ada sama sekali. Putus. Jangan tunggu mau mati dulu, baru dipakein dasi, pakein jas, sepatu baru, taruh Alkitab. Kenapa taruh Alkitab? Supaya di sana dia baca Alkitab. Masa hidup aja nggak pernah baca Alkitab, mau mati suruh baca Alkitab lagi. Dia hidup saja nggak pernah mau ke gereja, nggak pernah mau baca Alkitab. Terus setelah sudah mati, Alkitab baru ditaruh situ lagi, sepatu baru lagi ditaruh situ. Aduh. Dengan alasan supaya dia di sana nggak kesepian, bisa baca Alkitab. Emang orang mati bisa baca? Hah? Bisa nggak? Orang mati nggak bisa buat apa-apa lagi, selesai, tugasnya selesai. Yang lucunya juga ada juga begitu, mati bawa handphone yang paling mahal, handphone yang paling mahal taruh di situ. Kenapa ditaruh di situ handphonenya? Supaya dia bisa SMS-an, bisa WA katanya. Aduh. Saya pernah melihat sebuah makam, ada sebuah makam, dalamnya isinya apa? Lengkap, ada televisi, ada kulkas, ada apa lagi? Ada pokoknya semua lengkap. Katanya, kok kenapa dibawa ke situ? Biar supaya dia kalau malam gak kesepian bisa nonton. Kalau dia butuh tinggal buka kulkas. Kali ya, amat ya. Pagi hari ini, mari kita rubah paradigma kita. Amin. Haleluya. Yesus dia hidup. Katakan amin. Yesus dia hidup. Carilah yang hidup, bukan cari yang mati. Amin.